Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz kelas 8 Salafiyah. Jadi kita melanjutkan materi kemarin tentang kajian usul fikih pada mata pelajaran qiraatil kutub. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian usul. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengertian fikih. Dan juga akan kita urai beberapa kalimat yang sepertinya perlu kita bahas untuk menambah pengetahuan tentang kaedah-kaedah dan tata cara mengirab untuk adik-adik Ustaz. Berikut penjelasannya. Oke, kita lanjutkan yang dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu lughatan al-fahmu faqihtu kalamaka ay fahimtuhu. Nah, fikih secara bahasa artinya adalah paham. Nah, sehingga ada ungkapan faqihtu kalamaka, aku fikih akan perkataanmu. Artinya aku memahami perkataannya. Aku memahami perkataan. Nah, kemudian wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Sedangkan menurut istilah adalah mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang cara memperoleh atau mendapatkan hukum-hukum itu adalah dengan ijtihad. Jadi, secara istilah fikih itu adalah mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang metodenya atau cara memperolehnya adalah ijtihad. Nah, gitu ya. Contoh, kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Seperti pengetahuan tentang niat di dalam wudu hukumnya wajib. Dan contoh-contoh lain wa nahwi dzalika minal masailil ijtihadiyati, dan contoh-contoh yang lain dari permasalahan-permasalahan ijtihad. Permasalahan ijtihad itu artinya permasalahan yang dapat kita pahami dengan metode ijtihad. Ijtihad itu semacam penelitian tentang sebuah masalah yang dikaji lebih lanjut oleh para ulama, dicari dalilnya, dicari pengertian dari variabel-variabel pada masalah itu ya. Yang penting masalah yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran secara pasti, kemudian itulah yang menjadi problem di masyarakat. Nah, itu yang dibahas oleh para ulama. Nah, hal-hal seperti itulah yang dikatakan dengan ijtihad atau fikih. Ya, gitu ya. Nah, lanjut. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wal wudu'u minal a'mali. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya segala bentuk kegiatan, bin niyati, hanya bisa dengan niat. Sesungguhnya segala bentuk amalan atau perbuatan hanya dengan niat. Nah, rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian contoh yang lain, wal wudu
syai'u minal a'mali. Ini bukan contoh tapi keterangan hadis ya, maaf. Dan wudu merupakan salah satu di antara bentuk amalan-amalan. Jadi wudu itu adalah salah satu jenis kegiatan. Nah, jadi wudu itu adalah sebuah kegiatan yang cara memahaminya dengan ijtihad. Nah, bisa dikatakan dengan fikih. Makanya di atas dicontohkan niat dalam wudu hukumnya wajib. Nah, itulah yang dikatakan dengan fikih. Kemudian bi khilafil ilmi bil ahkami syar'iyyati allati laisa tariquha al ijtihadu kal ilmi bi anna shalawatil khamsa wajibatun. Lain halnya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat allati yang cara memperolehnya, cara metodenya bukan dengan ijtihad. Nah, seperti pengetahuan tentang sholat yang 5 waktu, hukumnya wajib, wa anna zina muharramun, dan berzina hukumnya diharamkan, wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyyati fala yusammal ilmu bima dzukira fiqhan. Dan contoh-contoh yang lain dari berbagai masalah-masalah yang qat'i, yang sudah pasti, yang sudah jelas ketentuannya dalam Al-Quran. Fala yusammal ilmu, maka pengetahuan tentang hal-hal yang ini, apa aja itu? Pengetahuan tentang sholat itu hukumnya wajib, zina itu haram, ya. Bima dzukira, dengan hal-hal yang telah disebutkan, bukan dinamakan dengan fikih. Nah, gitu. Jadi pembahasannya tidak terlalu banyak, tapi kita lebih fokus kepada penjelasan perkataannya lagi. Coba Ustadz jelaskan dulu perkataannya, ya. Al-fiqhu sebagai mubtada, ya. Mubtada itu harus marfu. Nah, tanda rofaknya di sini adalah dhammah karena ia adalah isim mufrad. Nah, ingat adik-adik, setiap mubtada harus ada khobar. Jangan lupakan itu. Setiap mubtada harus ada khobar. Nah, kemudian lughatan, apakah dia cocok sebagai khobar? Tidak. Nah, ini namanya isim yang mansub disebabkan dihilangkan huruf khafat sebelumnya. Asalnya adalah al-fiqhu fi lughatin. Nah, dikarenakan huruf khafatnya dihilangkan, dibuat menjadi lughatan. Nah, gitu. Jadi ini bukan khobar ya. Nah, jadi lughatan itu adalah isim yang mansub disebabkan karena ada huruf khafat yang dihilangkan. Nah, kemudian al-fahmu. Nah, inilah khabar dari al-fiqhu. Nah, al-fahmu sebagai khabar, hukumnya harus marfu'. Ya, tanda rafa'nya adalah dhammah karena ia juga isim mufrad. Nah, kalau kita telaah al-fiqhu ini kan kenapa bisa jadi mubtada? Karena pertama dia isim, ya. Dia isim, tanda isimnya itu ada alif lam itu. Kemudian dia adalah isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah itu seperti isim yang memiliki alif lam seperti al-fiqhu ini, kemudian atau isim alam, nama orang gitu. Kemudian isim dhamir, isim mausul, isim isyarah,
Nah, itu contoh-contoh isim ma'rifah. Nah, sekarang al-fiqhu ini adalah isim ma'rifah dari kategori isim yang memakai alif lam. Gitu. Itu disyaratkan pada mubtada harus isim ma'rifah. Nah, kemudian selain isim dia juga ma'rifah, selanjutnya dia juga rafa. Al-fiqhu ini rafa tidak? Rafa. Dia rafa dengan dhammah di akhirnya. Itu dhammah yang terdapat pada kata-kata hu ini. Nah, jadi al-fiqhu sudah pantas kita katakan sebagai mubtada. Nah, kemudian al-fahmu sebagai khabar. Nah, khabar tidak ada ketentuan apakah dia harus isim ma'rifah atau nakirah. Tapi kebanyakan dia adalah isim nakirah. Namun sekarang kita temukan al-fahmu ini dalam bentuk isim ma'rifah sedangkan dia khabar. Itu nggak apa-apa. Yang penting setiap khabar biasanya. Nah, mungkin ini al-fahmu ini contoh-contoh yang jarang yang kita temukan dia sebagai khabar. Kemudian faqihtu kalamaka ay fahimtuhu. Faqihtu, ya. Faqihtu adalah fi'il madi, ya. Fi'il madi pada urutan yang ke-13, ya. Nah, kita lihat timbangannya dalam kajian saraf. Faqiha. Kita lihat timbangannya ada namanya faqiha, fa'ila, yaf'alu. Ya. Alima, ya'lamu, faqiha, yafqahu. Nah, jadi faqihtu ini berasal dari bab yang keempat sulasi mujarad, timbangannya yaitu fa'ila yaf'alu mauzunuhu alima ya'lamu, ya, kasrah fathah. Nah, fa'ilnya adalah tu sebagai dhamir baris. Nah, kemudian setiap fi'il dia membutuhkan fa'il. Fa'ilnya adalah tu. Faqihtu ini adalah fi'il muta'addi. Tentu dia membutuhkan maf'ul bih. Nah, kemudian kalamaka. Ini ada dua kalimat, ya. Kalama sebagai maf'ul bih dari faqihtu. Maf'ul bih hukumnya adalah mansub, ya, ketentuannya harus mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Kalama, ya, kalama tanda nasabnya adalah fathah karena ia adalah isim mufrad. Lalu selain dia sebagai maf'ul bih, kalama juga sebagai mudhof, ya. Kalama mudhof, ka mudhofun ilaih. Nah, oleh karena itu kalama tidak boleh bertanwin karena dia diidhofahkan kepada ka setelahnya. Nah, kemudian ka sebagai mudhofun ilaih adalah hukumnya harus khafat. Nah, ka ini khafat sekarang. Nah, tanda khafatnya dia adalah bukan isim yang di-i'rab, tapi harus dibina karena ia adalah isim dhamir. Sekarang kita lihat binanya apa ini, ka ini. Dia sekarang sebagai mudhafun ilaih, tentu dia harus khafat. Lalu karena dia adalah isim yang dibina, maka dia tidak boleh memiliki i'rab. Maka cara jawabnya gini. Ka sebagai mudhafun ilaih hukumnya khafat yang dibina di atas fathah. Kalama ka itu kan berdasarkan fathah itu. Ka dibina di atas fathah karena ia isim dhamir. Gitu ya. Kemudian ai ini namanya ai tafsir. Ai untuk menjelaskan. Nah, ini enggak ada i'rabnya. Kemudian fahimtuhu. Nah, fahimtuhu adalah penjelasan dari kata-kata faqihtu kalamaka. Nah, jadi fahimtu tetap
Dia adalah fi'il madi yang ke-13 setimbangan dengan fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Nah, sekarang setiap fa'il membutuhkan fa'il. Setiap fi'il membutuhkan fa'il. Fa'ilnya adalah tu sebagai dhamir baris. Kemudian hu adalah maf'ul bih dari kata-kata fahimtu. Nah, sama seperti ka. Dia juga isim dhamir sebagai maf'ul bih. Hu hukumnya mansub yang dibina di atas dhammah. Kenapa dhammah? Karena barisnya adalah dhammah. Fahimtuhu gitu. Kenapa dibina? Karena ia adalah isim dhamir. Nah, itu i'rab dari keseluruhan kata-kata al-fiqhu sampai fahimtuhu. Sekarang penugasan untuk adik-adik Ustadz, coba buat i'rab ini, ulangi lagi dan salin di buku ya. Dari kata-kata al-fiqhu sampai fahimtuhu, i'rabnya lengkap ya. Seperti metode-metode kita sebelumnya, A3M ya. Apa i'rabnya, apa kedudukannya ya. Kedudukan dulu kan ya. Apa kedudukannya? A yang pertama. Apa i'rabnya gitu. A yang kedua. Kemudian yang A yang ketiga, apa tanda i'rabnya? Kemudian yang keempat adalah M, mengapa itu tanda i'rabnya. Jadi dari al-fiqhu sampai fahimtuhu, anak-anak Ustaz coba buat di buku penjelasan perkata ini al-fiqhu sampai fahimtuhu dari segi i'rabnya.